Berupa sesuatu yang youtuber enak ini ya. Asik. Biar kok enak sewa nyala tapi mic. Ya. Lupa. Mana serang tahu matanya tuh musik kayak ikan di OBS nak jadi no. Udah manis tuh. Allah. Hai. Kita belum mandi ini. Belum saya pindah sini. Iya. Brief. Mana pe gambar ke tuh bale? Benar. Tuh bale. Ada wajar. Oh, Mobil ke charge. Itu tinggal 4%, Sir, mau mati. saya cas dulu Pak. Kalau pacar dari malam, mau mati total. Di apa Kang? Di Maestro Kang? Maestro. You know? Iya, Sir. Setiap hari kan di sana Karena pakai seragam. sebagai seragam. Yang penting tidak mengganggu, no? Cuma 40 menit lepas teman Zoom. Sana ada ibu rumah tangga yang baik. Cuci baju.
Yang masih belum aktif video, boleh saya aktif. Yang masih mau cuci baju, boleh standby. Saya aktif dulu, Vika, Yandri, Scriven, Jul. Ya oke, selamat datang di survei kantor baru. Di pertemuan saat ini, Tora akan membahas tentang frame rate. Mungkin ada yang pernah dengar, dan mungkin sempat yang pernah mungkin beberapa tanya pasar, pernah bilang mungkin. Jadi ini ada hal yang penting juga untuk kita tahu dalam penggunaan frame rate. Ketika nanti kalian menjadi editor atau mungkin jadi DOP, Director of Photography, dari masing-masing video nanti, ataupun akan jadi kru teman-teman yang lain. Jadi masalah perbedaan frame rate ini sangat penting. Nanti akan bahas banyak lanjut. Kalaupun nggak terlalu dapat baca pas survei sebelah kanan itu survei komputer di belakang, meskipun komputer virtual. Jadi ada banyak frame rate yang dibuat, yang diciptakan untuk kepentingan videografi. Oke. Kalau kurang dapat baca, nanti bacakan. Oke, banyaknya frame rate per detik. Jadi pada umumnya, dasarnya sebenarnya video itu adalah kumpulan dari foto. Sebenarnya begini. Sebelum kita mau lanjut ke videografi, sebenarnya orang harus tahu dulu fotografi. Karena sama orang yang belajar videografi, semua pasti orang ada dasar dari fotografi. Itu masalah 3 unsur triangle exposure, itu kan hal-hal yang umum. Dan itu kalau orang lewati di masa-masa fotografi, pembelajaran dalam dunia fotografi memang akan agak kesulitan nanti. Masalah proporsi dan seterusnya. Nah, tapi di dalam dunia fotografi tidak membahas frame rate. Frame, kalau orang bisa artikan itu semacam satu bingkai. Jadi dalam satu kumpulan per detik, satu detik itu bisa jadi ada banyak frame di banyak foto. Kalau ikuti dengan Sarjuvan B. Materi itu, di animasi, dianimasikan juga itu dia membahas DP timeline itu ada frame by frame, frame 1 dan seterusnya. Nah, jadi animasi itu kan bergerak dari setiap frame-frame yang ada. Nanti ada keyframe yang frame-frame kunci yang jadi DP titik ukur di situ. Nah, sama juga dengan video. Videonya juga sama dengan yang animasi. Tapi dia penggabungan dari fotografi. Digabung jadi satu sampai jadi satu keutuhan video yang utuh. Foto atau satuan gambar diam itu bisa disebut FPS. Nah, kalau anak-anak yang biasa bermain di game, nah ini jangan cuma tahu bilang FPS tinggi ini. Tapi ini tahu apa FPS. FPS itu singkatan dari frame rate per second. Frame rate per second. Jadi dalam satu satu detik itu ada berapa frame di dalamnya. Semakin tinggi DP frame, semakin banyak DP kumpulan foto di dalamnya.
Tentunya ketika banyak foto di dalam sebuah satu kumpulan per detik, maka video itu akan lebih halus. Jadi lebih lama, lebih halus, lebih bagus. So, itu kalau mau bilang game atau hal yang lain, memang mesti pakai frame FPS yang tinggi supaya nggak patah-patah. Karena kalau dia rendah, mau dapat lebih bisa sekali, dapat lebih patah kancing-kancing. Jadi seperti itu. Tapi di dalam dunia perfilman atau di dunia film ada standar-standar tertentu untuk menggunakan frame rate. Enak sambarang. Jadi seperti ini, mungkin saya bilang tadi. Jadi semakin tinggi frame rate, gerakannya semakin halus. Karena semakin tinggi frame rate, semakin detail pula pose objek di setiap posisi. Jadi misalnya, ada bagian tuh. Di kamera video atau di rekaman, dia mengambil dari setiap capture foto yang ada. Ini frame, anggap frame 1, frame 2 begini, frame ketiga begini, seterusnya. Jadi ketika dipergerakan semua, dia akan dapat DP hasil semua. Cuma kalau dia frame rate dia rendah, tentu hitung per detik. Jadi DP perhitungan hitung per detik. Jadi di dalam 1 detik itu ada misalnya 10 fps. Cuma ada 10 gambar dalam satu detik. Jadi misalnya kalau 10 cuma 1, 2, 3, sampai begitu seterusnya. Tapi kalau dalam 1 detik ada misalnya ada 60 fps, 120 fps, tentunya dia lebih banyak. Saking dia lebih banyak, tentunya DP pergerakan semakin jelas. Nah, seperti itu. Jadi agak simpel sih sebenarnya, tidak rumit-rumit DP secara analogi dari frame rate ini. Nah, ini ada penjelasan tentang standar film itu 24p. P itu bukan pixel. Jangan salah artikan yang ada tulisan P DP belakang itu bilang pixel. Memang kalau di dalam fotografi itu P itu pixel. Tapi dalam dunia perfilman atau di dunia videografi, P itu dikatakan progresif. Nah, itu nanti bisa dibahas secara lebih lanjut. Nah, mengapa 24 fps? Kenapa tidak lebih tinggi lagi? Nah, jadi standar dalam dunia perfilman itu diorang mengangkat 24 fps itu dikarenakan karena orang mata memandang itu sudah nyaman ketika orang melihat dengan 24 fps. Selebihnya, selebih tinggi, orang mata akan nyenak sesuai. DP pergerakan terlalu halus, jadi senyenak dapat lihat DP realita kehidupan asli dengan kehidupan maya atau dunia virtual. Jadi ini ada contoh. Kalau siapa yang pernah bauni film The Hobbit, Desolation of Smaug, nah itu DP judul. Nah ini frame rate yang digunakan oleh film ini, itu dia menggunakan frame rate 48 fps, 2 kali lipat dari 24. Yang orang tahu kan kalau fps ada standar film 24, ada 25. Kalau 25 itu adalah standar PAL. PAL itu adalah standar frame rate untuk Asia. Baru Indonesia masih PAL. Kalau NTSC itu ke 30 fps, 30p kalau dia bilang. Nah, 30 itu standar untuk Amerika dan seterusnya. Ada Eropa, orang harus menggunakan itu. Tapi untuk dunia sekarang, memang kalau cuma bikin film-film biasa, nggak masalah sih bikin 30, ada yang pakai 25. Tapi untuk standar standar untuk produksi televisi, itu orang harus mengikuti standar itu. Kalau memang Indonesia
memang nih boleh pakai FPS 30. Karena itu cuma khusus Amerika dan sekitarnya. Jadi Asia itu cuma 25. 25 kalau DP 2 kali lipat itu 50 FPS. Nah, dan biasanya FPS yang tinggi itu kalau dalam dunia perfilman itu yang orang digunakan untuk DP nama slow motion. Jadi kalau anda mau bikin nanti film agak sinematik atau cinematic look, itu kan biasa kalau cinematic look pergerakan yang lambat, yang slow, supaya dapat DP dramatis di dalamnya. Nah, tentunya ketika jadi tahu gitu, berarti orang harus gunakan FPS yang tinggi. Karena orang akan menurunkan 50% dari jumlah FPS yang ada, diperlambat. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini yang menjadi kesalahan yang sering terjadi ketika orang-orang awam, orang-orang yang masih belum mengenal dalam dunia hal ini, dorang menggunakan FPS rendah, tapi dorang tidak melihat bahwa sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ada yang kita setting 24 FPS, ternyata kita mau baking slow-mo atau mau baking dia terlihat cinematic, slow motion dengan 24 FPS. Setelah diturunkan 50% DP tingkat kecepatan dari sebuah video itu, maka 24 dari 50% dari 24 itu kan 12, setengah dari 24. Jadi dalam 1 second itu hanya ada 12 frame rate. Nah, apa yang mau terjadi itu kalau cuma 12 dalam 1 detik? Tentu DP video mudah mudahan patah-patah. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang harus orang pertimbangkan untuk penataan orang frame rate ini, karena ini hal kecil tapi disepelekan oleh banyak orang. Seringkali disepelekan karena orang tidak tahu bahwa akan berefek dan berdampak yang sangat buruk ketika hasil dari rekaman itu jadi. Memang di layar monitor ketika orang pengambilan nggak mau dapat lihat, tapi di hasil nanti, hasil proses editing atau hasil pasca produksi itu mau dapat lihat bahwa ketika orang menggunakan FPS rendah dan orang gunakan untuk keperluan untuk slow motion supaya dapat lihat cinematic look, ya akan jadi kacau tentunya. Jadi harus dipilih dengan baik-baik, disetting dengan baik-baik supaya nyandak sama dengan ini. Nah, kenapa diangkat dari film ini yang yang membawa 48 FPS? Ini film ini memang kata The Hobbit adalah film bagus. Tapi di film ini banyak kritikan. Kenapa dikritik? Karena film ini bukan dapat lihat film pada umumnya, tapi sudah lihat semacam sebuah game. Karena dia memakai FPS 2 kali lipat. Jadi pergerakan dari film itu lebih halus. Nah, sehingga orang yang menonton film itu, apalagi film bioskop tuh ini, cepat mau sakit di mata. Karena pergerakan dari setiap orang itu sangat halus begitu. Jadi seakan-akan nyendak real. Seakan-akan itu lagi ada main game dan seterusnya. So itu kalau di game-game memang FPS tinggi itu lebih bagus, pergerakan lebih mantap dan seterusnya. Karena itu dikhususkan untuk hal yang itu. Tapi kalau dalam hal dunia perfilman atau video itu tidak pantas untuk hal itu. Jadi itu sangat diperhatikan baik. Jangan orang, tak pakai 60 fps supaya dapat lihat gagak dan seterusnya. Itu kalau kalian cuma untuk konsumsi sendiri sih tidak masalah. Karena konsumsi sendiri yang menilai. Tapi kalaupun kalian ini untuk kebutuhan ke publik, mau share ke publik, apalagi kalau orang mengerti dalam dunia hal begini, orang pasti akan mau kritik di situ. Jadi seperti itu. Nah, ini yang tadi yang saya bahas bahwa standar TV itu ada 25 fps dan 30 fps. Jadi TV mempunyai standar sendiri. Ya,
tadi saya bahas tentang PAL dan NTSC. PAL itu ke 25, NTSC itu ke 30 fps. Nah, kegunaan frame rate lebih tinggi dari 30 fps. Nah, di atas 30 fps, di berbagai kamera, orang akan menemukan 50, 60, 120, dan seterusnya. Biasanya, kenapa dia nyendak 70, nyendak 80, dan seterusnya? Karena dia kelipatan-kelipatan. Dia kelipatan. Jadi dia kelipatan-kelipatan 50% dari hal itu. Misalnya kalau dia 25 fps, untuk PAL, tentunya dia 50. Baru ada 100 kalau dia lebih tinggi. Nah, kalaupun ada yang tuh pernah dia lihat video-video, biasanya lebih condong ke pembuatan iklan. Nah, tentu orang ada yang banyak menggunakan 120 fps. Karena kamera-kamera sekarang, ada kamera-kamera yang mengeluarkan fps yang tinggi untuk keperluan-keperluan tertentu. Bukan berarti 120 fps. Bagaimana jangan bikin film ke 120 fps? Aduh, lebih dapat lihat aneh komang. Soalnya dengan per detail setiap second itu sangat halus sekali. Jadi sudah dapat lihat film, no, begitu. Sudah dapat lihat rupa apa yang orang lihat sekarang ini. Ketika orang saling zoom satu sama lain itu ini menggunakan 24 atau 25 fps. Jadi tidak mungkin menggunakan 60 dan seterusnya. Oke, berikut dengan 24 atau 25-30 fps itu sudah cukup. Nah, ini sudah mungkin sudah bahas. Lanjut saja. Nah, ini lagi sudah bahwa fps yang tinggi itu hanya digunakan untuk slow motion. Dan di editing, kalau kamu lambatkan video 50%, nah, kebanyakan dia 50%. Karena kalau misalnya cuma 75, itu kurang dapat DP feel untuk slow motion. Jadi dia penurunan setengah dari jumlah fps yang orang pakai. Kalau orang pakai 60 fps, setting 50%. Itu kalau mau dipakai Filmora, DP nama Velocity. Kalau punya setiap aplikasi editing memang beda-beda. Banyak macam-macam unsur untuk memperlambat DP proses. Nah, tapi ada yang begini, ada yang tetap cuma memakai 30 atau 25 fps untuk kelihatan slow motion. Nah, bagaimana DP cara? DP cara, misalnya ada orang mau bikin video klip. Biasa video klip sekarang serba slow-mo semua. Nah, jadi orang tetap mengambil dengan FPS yang rendah, misalnya 30 FPS, dan pergerakan kenyataan orang yang mungkin anggaplah saja bikin video klip. Nah, di orang video klip itu, orang mempercepat orang pergerakan. Kalau ada yang pernah lihat di Instagram, atau lihat di Pinterest, atau lihat di YouTube, ketika orang mau bikin super slow motion jadi pelan sekali, itu orang pergerakan kamera itu orang lebih cepat, ataupun orang yang bergerak di dalamnya lebih cepat dari biasanya. Jadi ketika diturunkan, itu akan tetap dia stabil. Begitu. Jadi dia akan menyeimbangkan dengan kecepatan dari apa yang diambil itu. Nah, tapi kalau orang cuma bergerak biasa, kalau orang pakai 30 fps, kalau orang saya slow-mo, nah, di pernyataan kan di pergerakan orang cuma biasa. Jadi ketika dipelankan, dikurangkan 50%, jadi hasilnya akan patah-patah. Jadi seperti itu. Nah, ini patut orang tahu dulu, supaya kesalahan-kesalahan yang dianggap sepele untuk orang-orang sekitar itu orang nyandak pergunakan nanti ketika sampai hasil. Jadi ketika nanti akan membuat video pendek, dan ini ada sempat dengar bahwa katanya ada FLS 2N itu baru udah masuk ke memory, ada
eh, kasih tahu pasar kalau boleh orang SMK 5 Iko. Cuma kita bilang Pak Mary, boleh orang Iko. Asal disupport oleh sekolah dengan kalau support nanti akan mau bagaimana digunakan, tentunya orang-orang di dalamnya tetap ada proyek. Ini proyek besar untuk FLS2N karena dia tingkat perlombaan tingkat nasional. Nah, jadi sama dengan hal yang seperti itu. Jadi ada tantangan baru lewat orang. Tapi untuk yang ini dia adalah masing-masing. Supaya begini, DP tujuan kenapa harus masing-masing? Supaya semua paham bagaimana sih itu dunia perfilman yang sebenarnya. Meskipun orang masih dalam tahap sekolah, masih mungkin di bawah level dari anak DKV yang materi-materi kuliah yang lebih dalam, tapi orang basicnya dapat. Ketika nanti mungkin orang berikut, siapa tahu ada project tertentu, ada mungkin orang minta sesuatu tertentu untuk bikin film sederhana, orang tahu oh ternyata bagaimana. Apa yang orang harus lakukan, apa yang orang harus hindari, dan kesalahan-kesalahan yang seperti itu orang bisa meminimalisir ke DP kesalahan supaya tidak jadi hal yang tidak diinginkan. Oke. Berikut, maka supaya pergerakan halus, ini sudah tadi saya bahas banyak tentang itu. Jadi mungkin hanya itu, singkat saja tentang apa itu FPS, frame rate per second, dan ini ada hal yang sesimpel-simpel sederhana yang orang harus terapkan nanti. Jadi di video masing-masing tergantung masing-masing. Kalau ini mau suka bikin slow motion, kalau ini boleh bikin dia di FPS yang tinggi. Kalaupun kamera atau perangkat yang orang gunakan itu tidak mendukung 60 fps, 50 fps, karena itu ada. Berarti apa yang orang harus cari DP solusi? Orang DP solusi, orang mempercepat DP pergerakan. Apakah pergerakan dari kamera itu atau dari pergerakan orang yang kita ambil. Itu lebih cepat, dipercepat. Supaya ketika orang menurunkan 50% DP standar, DP slow-mo, itu nyenakkan DP hasil mau patah-patah. Oke. Ada hal yang mau ditanyakan untuk hal ini? Untuk membahas tentang frame rate? Nanti untuk FLS2N, kalaupun jadi, saya akan membentuk sebuah tim untuk DP proses ini, untuk masuk ke tahap perlombaan FLSN tingkat nasional. Karena orang akan, kalaupun itu jadi, orang nanti akan mengikuti DP film pendek. Film pendek di situ nggak sampai ini. Kalau ini kan kalian buat lebih dari 5 menit. Kalaupun ada yang sampai 5 menit, tak masalah. Tergantung dari masing-masing, kemampuan masing-masing. Buatlah sesimpel mungkin. Dan boleh backing sebenarnya tuh yang saya bilang sebelumnya. Supaya itu fix, jadi kurang DP penerapan. Karena kalau orang mau lama-lama terus begini, saya bantu semua buku tabrak, supaya boleh selesai, ada hasil karya sendiri, boleh mau upload pengen DP akun sendiri mas di Facebook kah, di IG, atau mau bikin channel di YouTube sendiri, itu ada hasil. Oh, ini kok tapi hasil. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu berpikir lebih besar yang making sampai orang kesulitan untuk memulai DP proses. Jadi pikirlah hal-hal yang sederhana, yang sesimpel mungkin, yang mengenai tentang dunia pendidikan dan masa pandemi, di masa pandemi. Cuma simpel-simpel, jangan usah pikir tinggi-tinggi. Boleh cari referensi banyak, bisa dapat di banyak tempat. Boleh lihat di YouTube, boleh lihat di lain. Dan kalaupun ada yang mau belajar banyak tentang banyak hal dalam dunia perfilman, boleh banyak belajar di dunia virtual atau ikut orang-orang yang berpengalaman di dunia itu, rupa misalnya Om Beni Kadar,
baru masukin akun Adi atau akun Pro. Nah, itu survei panutan pada orang. Jadi Sir banyak juga belajar dari orang tentang peralatan-peralatan juga orang harus mendalami di dalamnya. Untuk masalah alat dan sebagainya itu boleh menggunakan fasilitas sekolah, boleh pakai survei alat, kalaupun itu memang dipertanggungjawabkan dengan baik. Asal orang mau berniat dulu untuk bisa melakukan. Kalau orang cuma start body yang cuma apa, nyenak mau jadi. Jadi harus ada tindakan. Jadi harus ada tindakan untuk melakukan. Kalau nyenak ada tindakan, nyenak akan mau selesai itu tindakan itu. Jadi itu saja yang mungkin jadi pesan kalian untuk hal yang seperti ini. Nanti juga kita akan membahas masalah DP yang lain dalam dunia videografi. Ini dulu yang terang akan bahas tentang FPS. Boleh juga cek-cek perbedaan kalau 60 fps itu gimana, 20 fps itu gimana. Kalau ada yang masih bingung di dalamnya, boleh cek, tulis di YouTube, tulis dia yang film apa nih, yang 60 fps, mau keluar itu. Nah, nanti ini dapat lihat DP perbedaan. Nah, di situ ketika orang bisa lihat DP perbedaan, orang bisa tahu, oh mana kotek yang seharusnya orang gunakan dalam orang video yang seharusnya. Mana yang lebih cocok. Di situ orang bisa menilai. Karena dalam dunia multimedia, semakin banyak orang melihat, semakin banyak orang mengamati, semakin banyak referensi, dan semakin banyak juga ide-ide yang baru orang bisa dapatkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang cuma diam diri dan seterusnya, membaginya terus, nah Anda akan mau berkembang ke depan. Jadi boleh, apalagi ini kan untuk kelas 3. Semua habis itu semua selesai, sering tahu ke depan mau gimana. Yang jelas masing-masing yang menentukan di situ. Kalaupun nanti ada yang mau jadi content creator, ada yang mau jadi mungkin yang lain-lain tuh, atau bergerak di bidang tertentu, itu tergantung dari masing-masing. Jadi sarankan untuk yang terakhir bahwa jangan nak usah berpikir-pikir terlalu besar supaya itu bisa terlaksana. Karena kalau kita langsung berpikir terlalu besar, tingkali langsung terlalu tinggi, akhirnya rasa susah mau backing itu dia. Kalaupun itu mampu ketuk, silakan, nggak masalah. Tapi kalau itu rasa terberat, jangan. Cari hal-hal yang simple. Hal yang simple, tapi itu bisa bermanfaat dan bisa berguna. Oke, untuk saya tahu lelang bahwa jangan lupa juga tuh tugas kasih masuk. Karena belum ada yang saya masuk ini. Karena DP waktu itu kurang kalian yang menentukan sendiri. Walaupun itu kalian semua saya masuk sebentar, sebelum bikin sebentar, silakan saya masuk sebentar. DP format, DP template, so ada di link. Bisa cek ulang di link yang di Class Story. Di situ ada DP. Cuma mau bikin, cuma mau susun. Ya enggak susah-susah. Baru DP screenplay, DP naskah itu juga dipikirkan baik-baik. Jangan terlalu panjang, bikin dulu DP, kalaupun DP screenplay jadi terarah dengan bagus, bolehlah, sedangkan kalau terang anak SD, bikin karangan dulu, bikin cerita pendek dulu, karangan dang. Baru orang alihkan ke screenplay atau naskah yang terang mau susun, supaya tidak terlalu susah. Dan sebelum itu boleh cari-cari DP premis dan seterusnya, supaya ada hal gambaran seperti apa sih yang mau bikin ini dia. Jadi tentang pandemi di masa dunia pendidikan, tuh di dunia pendidikan dalam masa pandemi, nah itu yang kalian angkat di situ. Siapa tahu ini apa nama? Ini FLS 2N mengangkat hal yang sama, boleh jadi langsung mau ke sana, begitu. Nanti akan siapa yang terbaik akan diusulkan ke hal yang seperti itu. Jadi itu saja. Dan di akhir pertemuan ini seperti biasa saya ambil foto, dan yang masih belum saya aktif Pak Andre ya tambah foto dulu.
Oke, mau 2 kali. Yanti. Oke, tadi siapa yang sudah ada? Agnes kan? Agnes udah cuci baju. Calon ibu rumah tangga. Kalau Vika juga cuci baju. Oke, Agnes. Cek tes dulu video. Andre lagi. Pasang posisi bye-bye. 3, 2. Gitu. Agnes. Oke, 3, 2, 1. Oke, 1 kali lagi. Oke, ulang. Agnes masuk. 3, 2, 1. Sekali lagi. Oke, 3, 2, 1. Oke. Nanti waktu dapat lagi di hari